Aditya yang telah sampai di kota tujuannya. Ia nampak mulai bingung akan kemana. Ditambah lagi dengan hiruk-pikuk dan ramainya suasana kota. Lalu terlihat, ia mulai melangkah, meninggalkan lokasi terminal. Sementara itu, langit pun semakin gelap. Makin bertambah sudah kebingungan Aditya. Sementara, waktu terus saja berlalu, detik dan menit pun silih berganti. Terlihat sudah saat itu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aditya yang sudah merasa lelah, ia pun singgah beristirahat sejenak. Aditya tak menyadari bahwa tempat istirahatnya itu adalah halaman parkir sebuah restoran mewah. Tiba-tiba terlihat, dua orang gadis pelayan restoran tersebut datang menghampirinya. "Maaf dek, di sini bukan tempat buat ngemis," ucap salah satu gadis yang diketahui bernama Sarah. Sarah adalah salah satu pelayan di restoran itu, dan di posisinya saat itu, gajinya bisa dibilang cukup besar, sampai 3 kali lipat dari gaji teman-temannya. Itu hanya gaji pokoknya saja, belum lagi tip dari tamu-tamu yang makan di restoran tersebut. Namun karena sikapnya yang sombong, banyak teman-teman seprofesinya yang tidak menyukai Sarah. Aditya yang mendengar ucapan Sarah, ia pun segera melihat ke arah Sarah. "Panggil saya ya Kak," ucap Aditya bingung. "Iya kamu jangan ngemis di sini," kata Sarah. "Maaf Kak, saya hanya mau numpang istirahat sebentar, entar kalau capeknya udah agak hilang, aku lanjutin jalan lagi," ucap Aditya. "Memangnya adik dari mana? Kok bawa tas segala?" ucap gadis yang bersama Sarah, yang diketahui bernama Cindy. "Saya dari kampung Kak," ucap Aditya. "Sin, lo apa-apaan sih? Orang seperti ini, jangan dibaik-baikin, lo lihat aja bajunya, lusuh gitu." Sepertinya dia capek banget. Kayaknya habis berjalan jauh. "Lihat aja, sampai keringatan gitu," ucap Cindy, melihat wajah Aditya yang bercucuran keringat. "Apa adik udah makan?" lanjut Cindy. Aditya hanya menggelengkan kepala saat mendengar ucapan Cindy. "Ya udah, kalau gitu, kakak ambilin makan ya," ucap Cindy, lalu berjalan meninggalkan Aditya. "Lo apa-apaan sih Sin? Pakai ditawarin makan? Bisa-bisa, tiap hari dia bakalan kesini terus." "Enggak apa-apa Lagian, stok makanan di sini kan selalu berlebihan, daripada dibuang percuma, mendingan dikasihkan ke orang, bisa nambah rejeki untuk restoran ini," ucap Cindy. Oh ya, Cindy adalah pelayan restoran itu, yang dikenal baik dan ramah pada setiap tamu, dan juga rekan seprofesinya. Tak berapa lama, terlihat Cindy kembali dengan membawa makanan dan segelas air putih. "Ingat, selesai makan, langsung pergi ya, jangan sampai mengotori tempat ini," ucap Sarah, lalu kembali masuk ke dalam restoran. "Ini makanan apa Kak?" ucap Aditya, yang merasa heran dengan jenis makanan yang baru pertama kali dilihatnya. "Udah makan aja, dijamin halal dan enggak ada racunnya," ucap Cindy, sambil tersenyum manis pada Aditya. Aditya pun segera mencoba makanan tersebut. "Gimana, enak enggak?" "Enak banget Kak, ini kakak yang masak ya?" ucap Aditya. "Bukan saya yang masak dik," ucap Cindy, dan melanjutkan kembali perkataannya. "Oh iya, emangnya, adik ada urusan apa, sampai jauh-jauh datang ke kota? Mau nyari kerja Kak?" ucap Aditya. "Memangnya adik enggak sekolah? Anak seumuran kamu kan, seharusnya masih sekolah," ucap Cindy.
Sejak emak meninggal 6 bulan lalu, saya udah putus sekolah kak. Kerja di desa juga, upahnya enggak cukup buat makan sehari-hari. Ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Cindy merasa kasihan. Anak seumuran dia, sudah harus banting tulang, untuk bertahan hidup. Walaupun aku berasal dari keluarga kurang mampu, ternyata, masih ada lagi yang lebih daripada aku, ucap hati kecil Cindy. Lalu terdengar, Cindy berkata, "Kalau kerja di sini, adik mau enggak?" Ucap Cindy. "Mau banget kak. Emang kerja apaan?" "Kebetulan, yang jaga parkiran di sini, lagi pulang kampung, karena istrinya mau melahirkan. Jadi kalau adik mau, untuk sementara, adik gantikan dia," ucap Cindy. Mau, ucap Aditya. Saat itu, wajah Aditya terlihat senang, saat mendengar tawaran Cindy. "Oh iya, nama adik siapa?" "Nama saya Aditya kak. Biasa dipanggil Adit." "Kalau kakak cantik, namanya siapa?" Ucap Aditya. "Nih nama kakak," ucap Cindy sambil menunjukkan papan nama yang melekat di bajunya. "Oh iya Dit. Kamu tunggu bentar ya, saya masuk dulu, mau bilang sama manajer, kalau enggak usah nyari tukang parkir lagi, biar kamu aja yang gantikan." "Iya kak, makasih banyak," ucap Aditya. Sementara Cindy, ia pun segera menemui manajer restoran tersebut, untuk mempekerjakan Aditya sebagai tukang parkir, di restoran itu. Tak berapa lama, Cindy pun kembali menemui Aditya. "Oh iya Dit, kata bos kakak, besok, kamu udah bisa masuk kerja. Dan nanti, kamu tinggalnya di gudang belakang. Gimana, kamu mau enggak?" Ucap Cindy. "Mau banget kak," ucap Aditya yang nampak senang. "Ya udah, karena gudangnya masih berantakan. Malam ini, kamu nginap di kosan kakak aja. Biar besok, pergi kerja bareng kakak," ucap Cindy. "Iya kak, makasih banyak ya kak, untuk bantuannya," ucap Aditya. Selesai menyantap makanan yang diberikan Cindy, mereka berdua pun berjalan ke tempat kos Cindy, yang berada tidak jauh dari lokasi restoran. Singkat cerita, waktu pun telah beranjak pagi. Terlihat saat itu, Aditya dan Cindy telah bersiap-siap berangkat kerja. Sesampainya mereka di restoran, Aditya pun berkata, "Kak Cindy, aku kerjanya gimana?" Ucap Aditya bingung. "Kalau ada tamu yang datang, kamu cukup ngatur kendaraannya saja Dit," ucap Cindy. Sementara itu, Sarah yang baru saja datang, melihat Aditya yang berada di lokasi parkiran, ia pun berkata, "Kamu, ngapain lagi di sini? Mau minta sarapan pagi ya?" Ucap Sarah. "Mulai hari ini, dia yang gantiin Kang Maman, jagain parkiran," ucap Cindy. "Maksud lo, nih bocah, kerja di sini Sin?" Ucap Sarah. "Iya Sarah, udah diizinin sama si bos," ucap Cindy, dan kembali melanjutkan perkataannya pada Aditya. "Ingat Dit, kerja yang benar ya. Jangan bikin malu kakak, dan nanti saat istirahat siang, bantuin kakak bersihin gudang, untuk tempat tinggal kamu." "Iya kak," jawab singkat Aditya. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, terlihat Tuan Winata, berpakaian tidak seperti biasanya. "Ih, papa apa-apaan sih? Kok pakaiannya kayak tukang kebun gitu?" Ucap Bu Linda, yang tidak lain adalah istri Tuan Winata. "Papa mau jalan-jalan mah. Mama mau ikut enggak?" Ucap Tuan Winata. "Jalan-jalan kok. Pakaiannya kayak gitu. Lagian, papa mau jalan kemana?" Tuan Winata pun berkata,
Enggak kemana-mana kok. Papa cuman mau ngecek situasi resto, yang di Jalan Hayam Wuruk, itu aja mah. Ucap Tuan Winata, dan melanjutkan kembali perkataannya. Oke ya ma, Papa jalan dulu. Iya pa, hati-hati. Ucap Bu Linda. Tuan Winata pun segera melangkah keluar dari rumah mewahnya itu. Walaupun Tuan Winata memiliki banyak bisnis, namun beliau mempercayakan beberapa bisnisnya pada orang-orang kepercayaannya. Maka tidak jarang, banyak dari karyawan yang hanya mengenal namanya saja, tanpa mengetahui wajah dari Tuan Winata. Tak berapa lama, Tuan Winata pun sampai di depan restoran mewah. Lalu beliau pun segera melangkah masuk ke restoran tersebut.